dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh kembali dalam PA online. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk setiap berkat Tuhan, setiap hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau Allah sumber damai sejahtera kami, Engkau terus melimpahi kami dengan damai-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini berkat kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami mau mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Mu. Biar kehendak-Mu Engkau nyatakan, Roh Kudus memimpin kami, bawa kami dalam setiap kebenaran-Mu. Kami bersyukur dan sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa saudara, kita sedang memasuki masa Prapaskah. Nah, Prapaskah itu bukan cerita yang nyaman, melainkan kisah tentang tekanan, pengkhianatan, penderitaan, sampai pada salib. Tapi justru di situ kita melihat sesuatu yang luar biasa. Yesus tetap membawa damai. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia ternyata juga bisa memberi damai sejahtera. Datangnya dari mana? Datangnya dari keadaan. Bila keadaan baik, maka ada damai. Bila keadaan perang, pertikaian, banyak masalah, maka dunia menyebutnya sedang tidak damai. Nah, sementara damai sejahtera dari Yesus berbeda. Yesus mengatakan hal ini bukan dalam situasi yang tenang. Ayat ini terjadi di momen yang sangat serius. Ini adalah bagian dari perkataan terakhir Yesus sebelum Dia disalibkan. Artinya, di tengah proses yang berat sekalipun, Tuhan mau kita tetap berbuah. Dan salah satu karakter buah roh adalah damai sejahtera. Nah, kenapa Yesus bisa memberikan damai yang tidak bergantung kepada keadaan? Karena Dia tahu Dia sedang menuju ke satu tujuan, yakni salib. Di sanalah semuanya akan digenapi. Di sanalah manusia yang berdosa akan diperdamaikan dengan Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Bahwa kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi damai yang Yesus bicarakan di Yohanes 14 ayat yang ke-27 tadi bukan sekedar kata-kata penghiburan bagi murid-murid. Itu adalah bagian dari Injil, kabar baik bahwa melalui pengorbanannya kita yang tadinya jauh diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bukan sekedar bagaimana merasa damai, tapi bagaimana hidup kita benar-benar berbuah damai sejahtera yang berasal dari Injil itu sendiri. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa damai itu dibayar mahal di kayu salib. Dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa damai itu bukanlah sesuatu yang gratis. Yesus harus menderita, disalibkan, Dia harus menanggung dosa supaya kita berdamai dengan Allah. Bahkan Yesaya 53 ayat yang ke-5 berkata, ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera ditimpakan kepadanya. Jadi damai yang kita nikmati hari ini dibayar dengan penderitaan Yesus di salib. Berikutnya,
Damai adalah buah roh yang harus terlihat. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, damai sejahtera merupakan salah satu karakter buah roh yang harus terlihat dalam hidup orang percaya. Bukan cuma tahu Injil, tetapi hidup yang diubahkan oleh Injil damai sejahtera itu. Cara berbuah damai sejahtera yang pertama adalah hati dan pikiran yang terus damai. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Untuk memiliki hati dan pikiran yang terus ada damai sejahtera Allah, maka kita tidak mudah panik, pikiran kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saat kita khawatir, maka kita datang kepada Tuhan. Damai Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita. Cara kedua adalah menjadi pembawa damai. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai juga terlihat dari cara kita menghadapi orang lain. Paulus mengatakan kata sedapat-dapatnya karena Paulus menyadari hubungan dengan orang lain itu tidak selalu harmonis. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengusahakan perdamaian. Harus ada usaha untuk hidup damai dengan semua orang. Kita tidak gampang emosi, kita tidak menyimpan kepahitan, kita membawa suasana tenang bukan konflik, sehingga kita bisa disebut pembawa damai. Ketiga, memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus pasal 6 ayat yang ke-15 berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah kasut yang berbicara tentang kesiapan berjalan atau bergerak. Artinya kita tidak hanya menerima damai itu, tapi siap membawa damai itu ke orang lain. Bukan terpaksa, tapi hati yang mau bersaksi, mau menjadi pembawa damai, mau memperkenalkan Yesus. Nah, apa itu memberitakan Injil damai sejahtera? Sekali lagi, memberitakan bahwa manusia bisa berdamai dengan Allah melalui Yesus. Keluarga Pelita Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa damai sejahtera bukan sekadar perasaan. Damai itu berasal dari Injil, damai itu dibayar di kayu salib, dan damai itu harus berbuah dalam hidup kita. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Kita bayangkan satu situasi sederhana, ada seorang yang sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter. Dia takut, cemas, pikirannya kemana-mana. Lalu dokter datang dan berkata, kabar baik, kamu tidak sakit seperti yang kamu pikirkan. Apa yang terjadi saudara? Seketika hatinya lega, beban itu hilang, dia bisa bernafas lagi dengan tenang. Nah, sekarang bayangkan orang itu keluar dari ruang dokter, dia bertemu keluarganya yang juga lagi cemas. Nah, menurut saudara, apakah dia akan diam saja? Tentu tidak. Dia pasti langsung berkata, tenang, keluargaku semuanya baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, itulah gambaran sederhana dari Injil damai sejahtera. Kita ini seperti orang yang sudah menerima kabar terbaik. Kita yang berdosa sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Seperti firman Tuhan, kita diminta untuk berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita benar-benar sudah mengalami damai itu, kita tidak akan bisa diam. Kita akan mau berbagi, mau bersaksi, dan mau menjadi pembawa damai. Kalau kita tidak pernah menceritakan Injil, mungkin bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh menyadari betapa besar damai yang kita terima. Mungkin hari ini ada hati yang tidak tenang, penuh pikiran, kekhawatiran, atau bahkan luka. Ingat, Yesus sudah membayar supaya kita bisa hidup dalam damai. Orang yang sudah menerima damai dari Tuhan tidak bisa diam, dia akan menjadi pembawa damai. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersama-sama kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat damai sejahtera Allah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami telah menjadi sahabat Allah karena karya salib-Mu.
kami berdamai dengan Allah, bahkan kami tahu damai sejahtera Allah terus melimpah dalam kehidupan kami. Ampuni kami bila selama ini kami memendamnya sendiri. Biar Tuhan ajar kami, Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh menjadi pembawa damai, menceritakan kabar terbaik keselamatan yang datang dari Kristus. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami, kehidupan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami tutup online ini.